Tapi tentunya kita akan siap menuju ke arah drafting phase untuk di game yang kedua menuju ke arah Broken Walls lagi favorite Asian Games untuk Day One. Ini dia ya, map Broken Wall lagi ya. Kembali lagi ternyata kita seperti di 5 game awal, yang dimana 5 game awal ini full Broken Wall. Ya kan, ini emang bener-bener satu map yang lagi paling trending untuk di hari pertama. Dan Asli, sementara itu iya. masih nggak terlalu banyak ya untuk Dangerous Glitch dan juga untuk Expanding River-nya nih. Tapi bener loh, ini gila bener-bener apa, ini banget dia loh, favorite banget, mengerikan loh. Ini total berarti ini udah ke 6 kalinya nih Broken Wall di hari ini ya. Dari 5 match udah ada sekitaran 6 map dari Broken Wall yang dibawakan. Sementara untuk Freya, Marcel ditutup. Semua. Tidak ada Profesor, walaupun first pick-nya itu di tangan dari tim Laos, tapi untuk Coach Kenny tidak melepas kesempatan untuk mereka bermain dengan Fanny, sedangkan dari Coach Sathapone Kayafong gak ngelepasin Freya dan juga Marcel untuk para pasukan Alter Ego. Itu dia ya. Mereka tidak ingin memberikannya secara cuma-cuma atau secara gratis. Karena mungkin Marcel ini memberikan dampak yang begitu traumatik. Memberikan dampak yang sangat-sangat masif sekali juga. Dari Vision, dari True Damage juga jangan lupa karena tadi pemilihannya adalah Dire Hit. Jadi emang tinggal lari-lari terus dapetin True Damage. Dapetin tambahan power support. Semakin gampang buat menumbangkannya. Ini di patch sekarang emang lagi banyak True Damage soal ini Ranger Mas. Dari Berserker's Fury, True Damage. Endless True Damage. Belum lagi dari Dire Hit Effect, True Damage juga. Makanya itu True Damage agak lumayan cukup sakit. Tapi dibalik itu kan sisi pasti juga masih banyak Profesor. Itu dia Ini. ya, sisi pastinya masih lebih banyak juga harus ini. Apalagi roamers yang aku tunggu tuh perubahan roamernya. Karena roamer sekarang nih akan harusnya jauh lebih variatif ketika emang memungkinkan untuk muncul. Oke. Benar-benar melihat adanya Eve sebagai sebuah troublemaker. Walaupun sebelumnya di tangan mereka, tapi mereka akan coba tutup Eve tersebut. Sedangkan di sisi kanan apa Baxia akan ditutup oleh pasukan dari Indonesia, Profesor. Baxia boleh sih ditutup sih. Untuk mengurangi kekuatan dari early game tank jungle ya. Karena tadi kan juga udah sempat di delete untuk di fase band 45. Udah lempar-lemparan stiker tuh in game tuh. Iya. Kedengeran, soalnya kedengeran. Ada yang nyambit ikan tuh. Iya, nyambit ikan di drafting phase ya. Oh, Fredrin yang ditutup ternyata. Mereka lebih mau lawan Baxia dibandingkan lawan Fredrin. Oke. Mungkin Fredin terlalu keras kali ya sisinya ya. Yang bahaya. Dan Paku itu kali ini diamankan oleh para pasukan dari tim Laos. Tapi masih ada Suksin, Profesor. Itu dia. Jushin dan juga Baxia. Apakah Baxia bakal digunakan atau Baxia bakal dikasih terus tetap bawain Harley gitu kan di pick yang ketiga. Sehingga nanti untuk ngegeng ke arah EXP ini lebih bisa dijalankan oleh timnas Indonesia. Tapi ternyata enggak. Mereka nggak mau memberikan Baxia secara gratis. Mereka ambil Baxianya dan juga Jushin agar bisa ngelakuin ganking lebih gampang ke Pakito. Oke. Tapi melihat adanya sosok dari Zuxin yang didominasi sama seorang Delvin, ini emang tidak bisa dipungkiri sih, Be. Emang baiknya diamankan terlebih dahulu sama Delvin. Oh, tapi ini dengan Pakito yang dilepas, jangan lupa juga ya, ini Xiaoqi masih bisa membawakan Ubi Ungu nih. Masih ada Puvius soalnya yang bisa menjadi lawan yang matchup menarik juga nih untuk di arah EXP. Apakah ini akan dimunculkan untuk di pick yang ketiga? Setelah Gord dan juga Chow. Wah, double dash. Ini Chow-nya ada teman main nih, Be. Beda sama yang sebelumnya. Ada Chow yang nggak punya teman main kan tadi, Be. Tapi kali ini beda nih, Be. Beda. Ada setidaknya ada follow up yang bisa nge-burst lah ya. Instan. Jadi nggak yang nendang tapi nggak ada follow up. Setidaknya mereka kali ini
dari timnas Laos akan memiliki follow up yang cukup, apalagi dari Mystic Gas yang benar-benar dalam dari true damage-nya juga. Oke. Dan kalau misalnya lihat dari posisi saat ini, dengan melihat adanya Baxia, dia bisa melakukan rotasi cepat ke arah Pakito. Apakah Ubi Ungu yang akan menjadi Ubi jawaban? Di ban? Ubius yang open? Mana? Your team is banned. Enggak. Oh. Ubius, Ubi Ungu nggak di-ban. Nggak, Tapi maksudnya membeli nanti Sora. akan di ban sih menurut gua kalau nggak diamanin sama Oh, Ina. tapi kayaknya ketik dilupakan sini. iya ketika Sora kan pick ya. Aku Iya, kira ketika tadi Sora. bukan Kak. Aku kira tadi nggak bakal ke EXP terlebih dahulu sih. Your team is Mungkin ke banned. Gold Lane gitu ya, dihabisin hero-nya. Iya, Goldland, Romer, dan Akai di ban. gue nggak tahu Oke. kenapa gue suka si Ubi Ungu Profesor dengan adanya banyak dash kali ini. Wah, tapi dengan adanya Sora, kalau Soranya pindah ke Gold Lane, nanti kurang damage kayak waktu pertandingan pertama, Your pertandingan team kedua tadi ya. is banning. Tank jungle kiri kanannya ternyata Ruby Benedetta itu bener-bener minim banget damage-nya, walaupun mid lanernya Kimi yang DPS ya. Betul. Tapi kalau misalnya di next match akan banyak hero dash lagi sih, Ubi Ungu cocok. Cocok. Atau kenapa cocok. Ubi Ungu, tapi mungkin di sini yang sangat ditakutkan adalah ketika dia nggak bisa nangkap Gordnya, Your Be. team Ini is bahaya, banned. Be. Bisa di instan, Be. Kayak tadi udah terbukti kan, Popheusnya tapi- di instan sama Gord. Oh, tapi dengan Sora kayaknya setidaknya kalau udah ada Thunder kan yang di lock udah pasti mid laner nih. Jadi Gordnya harus siap-siap juga kalau misalkan nanti Sora di 2 menit awal bakal Thunder, bakal coba buat delete 1 dan ternyata targetnya adalah Gord. Ini harus siap-siap nih Gordnya, antara flicker atau dia mainnya cenderung defensif atau mainnya nanti keluarnya nungguin terakhir. Karena kebetulan Sora ini juga sering banget menjadi lawan matchup yang seimbang dari Pakito. Hmm. Dan dengan adanya Pakito dan juga Sora, berarti mereka tidak harus pikirkan ke arah EXP. Tinggal mereka fokus menuju ke arah God Lane-nya, Profesor. Your team Wow. is picking. Cloud ya. Masih ditutup ya, karena emang mungkin pengen menghindari tank jungle plus hero marksman Trinity. Your team Atlas is dulu nih. picking. Wah, Hero Purify yang ditutup sama Laos bahkan membuat mereka yang kesulitan untuk bisa bertahan di arah God Lane-nya, Profesor. Oh, ini Padahal pick- mereka sendiri yang nutup. Ya pick Atlas yang bagus sih, karena emang pick Atlas di sini ada Pakito, Chow dan juga Gord yang kalau misalkan mereka pakai Purify, udah pasti mereka bakal susah banget untuk bisa menghindar dari Sora. Soranya tinggal spam aja nih main Thunder. Nanti dengan adanya efek dari Heaven's Wrath, mereka akan semakin lebih mudah untuk ditarget. Sementara dengan Atlas, seandainya nanti ternyata timnas Laos lebih dominan untuk menggunakan Purify, ya udah pasti ini Marksman dan juga EXP-nya bakal lebih gampang untuk masuk ke belakang. Dua pick terakhir dari tim Laos. Akankah ada Gold yang bisa mempertahankan dirinya ataukah Factor no Moskov? Moskov menurut Your gua team agak cukup is sulit, Be, picking. kalau ketika dia menggunakan Purify, tapi ya Iris Wadidis kita bakal lihat. Dan Nolan yang mungkin beberapa belakangan sedang bermain di lane halfdown di liga ofisial, tapi tergantung siapa yang menggunakan Nolan tersebut, Be. Nah, ini pick Nolan nih emang buat menghindari teamfight di Turtle ya. Karena udah solid banget nih dari 4 picknya timnas Indonesia. Ada Atlas, Sora, Chushin, dan Baxia. Yang emang secara konsep untuk ngegrouping di Turtle-nya kuat banget. Jadi Nolan udah pasti bakal menjadi pick yang bakal bermain dengan game of trade atau game pertukaran. Kalau emang pertukarannya bakal menguntungkan dari Nolannya, dia bakal imbangin level Baxianya. Tapi kalau ternyata nggak ada trade yang bisa didapatkan, ini Nolan bakal sulit banget untuk bisa build up karena harus buying time di dua arah ya, ada Moskov dan juga Nolan yang sama-sama farming serta pick dari Obsidia. Nah, ini dia juga nih. Pick Obsidia yang nanti bakal menyulitkan hero-hero dash ya. Chow, Nolan, Pakito ini udah pasti bakal terkena Hand of Bone dan gak bakal bisa escape ketika dia satu-satunya skill escape-nya adalah dash ability. Alright, jadi buat kalian semua, lihat dari Xiaoqi sedang melakukan doa untuk melancarkan game mereka yang kedua. Dan jangan lupakan untuk dukung tim Indonesia. Sebelumnya kita mau terima kasih banyak buat kalian semua, seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Karena 2026 Asian Games Esport ini, Mobile Legends PMP Qualifier ini dipersembahkan dengan bangga oleh
Monsoon Camps, My Republic, dan juga Secret Lab sebagai official partner kita, official integrated resort partner kita, dan Resort World Sentosa in support of sport promotion kita ada Sport Singapore, dan diorganize by the Singapore Esport Association dan Zenway Production. Let's go, menuju ke game yang kedua ya dari Best of 3 Series. Game pertama sudah dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Apakah ini akan menjadi 2-0 atau ini akan menjadi drama 1-1 terlebih dahulu? Sebelum kita beranjak lebih jauh. Karena kita menunggu juga bagaimana informasi dari grup A selanjutnya. Belum lagi setelah pertandingan ini akan ada Timnas Malaysia dan juga Timnas Filipina. Setelah itu baru akan ditutup dengan Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Vietnam. Yes, jadi tim Indonesia masih panjang perjalanan untuk hari ini. Masih ada 1 match lagi. Dan untuk tim Indonesia menuntaskan terlebih dahulu untuk di game kali ini. Untuk mereka memastikan istirahat dengan tenang supaya bisa mempelajari permainan dari Malaysia dan juga si Filipina. Dari Filipina yang benar-benar lagi sedang mendominasi, Profesor. Itu dia ya. Sambil menunggu juga nih untuk menuju ke dalam in-game. Seperti biasa teman-teman, kita menunggu di sini, di loading screen-nya. Sambil memastikan bahwa semua pemain ini mendapatkan kenyamanan yang tepat ya Ranger Mas ya. Agar tidak ada yang mungkin tidak nyaman gitu kan. Biar di-solve dulu satu-satu. Wah, kalau misalnya tidak nyaman itu pasti akan dibenerin. Dan kalau sudah nyaman itu udah pasti di start, Profesor. Jadi tenang aja. Tenang aja. Sambil kita sambil menunggu, coba kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang ada di kolom komentar tuh. Wah, luar biasa buat kalian semua supportnya. Dan tanpa berlama-lama kita menuju ke Land of Dawn. Semangat untuk kita semua. Let's go! Let's go. Start dari mana nih? Start dari Lizard kah? Start dari Lava Golem kah? Atau dari Fire Beetle? Pokoknya detik 25 semua monster jungle akan muncul bersamaan. Dan langsung ada informasi sepertinya dari Ponsavat atas Ina Avan. Dan seperti biasa Ranger Mas, untuk sekarang item roamer disamaratakan. Mau itu Conceal, mau itu Encourage, mau itu Favor, atau bahkan Dire Hit. Dalvin, kah? Dalvin almost dapetin first blood. Tapi di sana nampaknya masih ada flicker yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Laos. Tapi dibalik itu semua Nolan! Terangkan ada first blood di tangan para pasukan dari tim Indonesia. Inavan berhasil menancapkan dan Nolannya tanpa purple buff. Wah, berat banget sih rotasi B. Wah, udah pasti ya. Udah pasti berat. Tanpa adanya purple buff, farming juga udah pasti bakal berat. Flicker juga nggak ada dari Ponsavat. Ponsavat harus lebih berhati-hati, tapi ternyata invade-nya digagalkan, tapi masih di-cover oleh Alexander. Karena Dalvin sudah siap standby di depan sana, Alexander menutup jalan supaya Avan tidak ter-take down. Biar tidak ada pertukaran sama sekali. Xiaoqi tidak boleh ter-take down. Ingat double jet terakhir bisa membuat Xiaoqi ter-take down, Profesor. Sudah pasti ya, akan sangat mengerikan sekali damage yang diberikan. Tapi, Ponsavat harus hati-hati, dia udah nggak punya flicker lagi. Dan Xiaoqi bermain secara defensif karena memang pada dasarnya Sora di bawah level yang ketiga ini benar-benar sangat-sangat minim akan action. Tapi digas seperti di bawah. Nah, ditabrak di all-in begitu saja. Xiaoqi membalikan keadaan yang sudah tertinggal kali ini. Yang tadinya mau pulang terlebih dahulu, Xiaoqi memilih standby. Dan cover yang sangat cepat dilakukan Avan dan juga Alexander untuk menuju ke arah Turtle. Dan memastikan Turtle untuk tim Indonesia. Oh, ini dia nih. Turtle, 2 kill. Early yang manis sekali dan bahkan Alexander masih ngeganggu-ganggu ke belakang sana. Memaksa Purify sepertinya ya. Dan bahkan bukan hanya itu aja. Dipasang ke Crimson Dragon Dalvin. Dive in ke dalam. Siapapun akan coba diangkat dan bahkan Dalvin kali ini memberikan 1 buah poin killnya untuk Dingarai. Di balik semua itu, lihat Xiaoqi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkau terhadap si Bandit. Sin Bandit tidak bisa bergerak kali ini. Sedangkan di sisi sebaliknya, lihat akan ditabrak oleh Avan. Purify telah dikeluarkan Alexander. What are you doing? Alexander. Fatal link for nothing dan bahkan membuat 1 buah poin kill untuk sosok seorang Ansana. Akhirnya ya pecah telur dari timnas Laos. 1 kill akhirnya didapatkan. Setelah tadi di game yang pertama 19-0 dari timnas Indonesia. Dan sekarang adanya Purify yang dipaksa. Sebenarnya ada informasi kalau nanti gankingnya
ke arah dari gold lane lagi. Berarti ini Hansana bisa di all in. Sementara untuk di bagian EXP masih aman-aman aja karena Xiaoqi setelah dia mendapatkan bala bantuan tadi dari Avan dan juga Alexander, dia langsung meroket mendapatkan level yang ke-6 dan bahkan semakin jauh untuk sekarang levelingnya. Oke. Tapi kita lihat balik lagi dengan posisi kali ini para pasukan dari tim Laos, mereka punya Moskov itu harus dijadiin concern sih, Profesor. Khawatirnya kalau bermain terlalu di late game berbahaya, Profesor. Ya, ini ada indikasi untuk menuju ke late game yang cukup berbahaya, tapi Alexander bakal coba ngegas lagi di bagian gold lane. Oke, langsung saja coba dihajar. Dan Alexander kali ini udah lebih sabar, nggak mau kelihatan kayak tadi. Nggak mau kebuang cia-cia soft skill-nya. Wah, ini invade jungle juga terjadi ya. Tapi Really? di wave dragon Gak bakal bisa memaksa nggak sih keadaan berhasil mendapatkan satu poin tapi Stikas. Hame-hame ke arah belakang tertancap tengahnya Moskov ke depan sana. Tapi dengan adanya Dalvin yang masih dengan mode Crimson Beacon itu berbahaya, Profesor. Wah, dan itu adalah penyelamatan yang tepat sasaran ya dari Ina Dingarai. Karena langsung ada Hand of Bone. Dan yang kena adalah Peng Pasomsai. Yang dimana Pakitonya langsung lumpuh tak berdaya, gak bisa ngedash, gak bisa kemana-mana, dan gak bisa jab knockout strike. Turtle yang kedua didapatkan lagi. Beserta dengan adanya itu dia Sky Pierce. Skype Dingarai yang udah jadi. Xiaoqi mencoba untuk menutup jalan dari seorang Paul Safat di depan sana. Xiaoqi terlebih dahulu bakal tertancap. Damage dari para pasukan dari tim Indonesia ini cukup untuk bisa mendapatkan sosok dari seorang God. Apakah bakal coba ditabrak? Apakah bakal coba diangkat? Tapi target utama dari Avan dengan adanya Retribution berhasil mencolong Orange kah? Tidak. Oh enggak. Itu dia ya, tidak berhasil untuk mendapatkan orange buff tapi tetap memberikan pressure. Sementara ada chase Poldron juga dari Ina Alexander. Mungkin biar mengurangi attack speed dari Hansana di early game seperti ini. Atau mungkin rotasinya bakal emang lebih banyak ke area dari gold lane. Oh, flicker. Oh, flicker. Kebetok. Xiaoqi. No way. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dan lihat di sana dengan turn moment. Untuk jalan Safat dan lihat para pasukan dari tim Indonesia mendapatkan kembali momen mereka kehilangan Chow. Xiaoqi dari kepetok membuat dirinya dengan tenang akhirnya kembaliin keadaan. Tapi sayang sekali, Profesor, ada info yang didapatkan adalah Dingarai harus ter-take down. Wah, dan itu adalah solo kill tadi dari Sin Bandit ya. Berarti ada mungkin salah move yang terjadi. Dan sekarang lagi-lagi invade jungle. Agar tidak tenang ya dari Sin Bandit melakukan farming. Dan tentunya Pepang Somsai emang bener-bener gak bisa dikasih free sedikit. Karena tiba-tiba ada turret hilang, ada split push yang terjadi, ada gold yang pelan-pelan diraih. Dan itu yang tidak diinginkan oleh timnas Indonesia agar semua landingnya tetap kena pressure dari Laos. Oke, kita melihat di sini udah mulai ada sedikit rotasi. The Way of Dragon with Blacker. Start ke peradab Alexander. Dimakan, ditelan, dibakar. Tertangkap dengan Hanofon. Berarti maka mereka membuat Peu Safomai kali ini berhasil di take down. Itu dia ya, 1 kill dibalas 1 kill. Tapi EXP berbalas dengan Roamer, tidak akan adil. Battle Retribution juga sudah digunakan. Berarti turtle selanjutnya tidak akan ada pengguna Retribution. Sekarang mau mencari poin kill lagi kah? Langsung lihat dari Avan, crossing dan bahkan mendapatkan Sin Bandit. Thunder lari Xiaoqi terlalu sakit yang bisa diberikan dan langsung melakukan clear di arah top lane. Membuat para pasukan tim Indonesia memastikan mendapatkan perfect turtle di game yang kedua. Dan itu dia, free turtle harusnya untuk timnas Indonesia dan langsung Dalvin ada di bagian mid lane. Alexander! Pateleng! Double kill didapatkan oleh Dingarai mengamuk dengan Sky Piercer yang dimiliki. Wah, ini benar-benar fatal yang perfect banget. Bener-bener nungguin dulu Purify-nya ke trigger. Dan invade jungle lagi dari Avan. Pressure yang gak berhenti. Ini yang sempat kita mention juga Ranger Mas. Kalau Nolan emang tujuannya biar farming speednya ngimbangin dari Baxia. Tapi kalau Baxia-nya ketemu terus sama Nolan, pasti bakal repot. Sama Dalvin, tapi Profesor ini Dalvin menyebalkan sekali dengan suksinnya, Profesor. Pasti ya, dari tadi siapapun diangkat. Mau itu tank, mau itu roamer, mau itu jungler, mau itu mid laner. Diganggu terus sama Dalvin. Hand of Bone miss. Oh, sayang. Hanafon yang bisa dilihat. Mistika sekarang yang lain. Belum dapat kali dan Avan menutup jalan pada pasukan dari tim Laos dari arah belakang. Body block agro turret. Memastikan Alexander tidak ter-take down untuk kesekian kalinya, Profesor. Itu tadi kalau bisa kita lihat ya Mystikas dari Inta Fongsai.
miring karena adanya Torrent Moment Shifting Skies dari Shauki yang ternyata digeser ke bagian kiri sana. Dan lagi-lagi perfect match dari Alexander. Ini pressure-nya luar biasa loh. Kayak setidaknya dengan muncul perfect match saja, kayak seolah-olah dipaksa buat mundur dari Laosnya. Oke. Dan bahkan lihat di depan sana para pasukan dari tim Indonesia. Mereka sudah menggunduli seluruh hutan yang dimiliki dari Laos. Mereka sudah memastikan tidak ada lagi para pasukan Laos yang berani mengambil hutannya sendiri. Karena di blok semua tuh. Lihat Alexander udah siap. Dan bahkan covernya juga sangat kuat. Ada Dalvin, Profesor. Iya. Ini nggak tembus ya jadinya untuk minimal ngintip ke area dari sungai. Karena pressure-nya juga nggak berhenti. 70% map udah dikuasain tentunya sama timnas Indonesia. 6.000 gold dan mau ditabrak lagi kayaknya. Oke, tabrak tapi lihat Alexandernya di belakang, Prof. Alexandernya mau main belakang. Dia mau nutup siapapun yang maju. Tapi kalau misalnya sosok dari seorang Hansana ke arah top lane, dia show bahaya dan Sky Vision-nya bisa menyala. Dalvin akan menutup seorang Hansana, tidak bisa untuk pulang. Hansana tertenda bataling. Langsung saja membuat Tingare mengamuk dengan adanya Thunder Heaven Breath dari para pasukan Indonesia meluluhlantahkan tim Laos. Itu dia ya. Mereka bahkan melepaskan pressure di bagian bottom lane. Mereka mau follow up untuk teamfight di area dari top lane. Mereka mau tabrak, mereka mau teamfight, mereka nggak mau objektif. Apa itu Lord? Nanti dulu Lord, teamfight dulu. Makanya Inavan langsung belok, langsung masuk lagi ke area jungle. Dan nge-follow up apa yang diciptakan oleh Alexander. Momentum yang bahkan membuat Alexandernya still alive. Dan sekarang Ngarai dengan adanya efek terbaru dari Berserker's Fury, dia bisa mengeluarkan true damage. Makanya Obsidiannya udah bukan Trinity, tapi critical damage. Lihat itu Ranger Mas. Ya, karena dia udah dari awal udah pakai Windtalker, dia dari awal udah pakai Skypiscer dan mainin Berserker Fury. Udah pasti udah shift kali ini, Profesor. Ya shifting ya, dan ini dia item build yang cukup menarik. Lagi-lagi Obsidian tuh bisa dua-duanya teman-teman. Kalau emang lawannya tipis-tipis, bisa ke Berserker's Fury biar tipenya jadi burst. Tapi kalau lawannya tanker-tanker itu bisa banget untuk bermain Obsidia dengan adanya attack speed. Seperti di Hunter's Sword, Corrosion, dan juga Golden Staff. Lah lihat tuh true damage-nya. Setiap hit ada true damage. Sakit banget, Ma. Masih ada Holy Defense. Kali ini berhasil dipecahkan begitu saja. Dari Dingarai, nggak boleh terkena Mystic Cast, dia bisa instant kill, Profesor. Jangan anggap remeh damage dari Gord. Itu dia ya, takutnya kena Kamehameha, instant kill. Dan sekarang Lord akan coba buat di push bagian top lane, mid lane juga bakal di push. Langsung ada conceal play. Oh my god, langsung ada Conceal. Tapi Alexander bertahan dan Hanapan berhasil mendapatkan godlike. Full stun Skypiscer langsung dipegang dari Dingarai. Tidak ada yang bisa menyentuh Dingarai kali ini. Dan mereka langsung mencoba untuk mengobrak-abrik best turret di arah top lane. Apa yang dilakukan oleh Pakuito tidak terasa oleh Avan. Dan momen dari Xiaoke menutup jalan para pasukan dari tim Laos. Dan Fataling berhasil meratakan para pasukan dari tim Laos. The one last man standing. Itang Hongkai gak bisa bertahan dengan Gordnya. Dan ini dia tim Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Wah itu dia 3 pick awal yang memaksakan teman-teman dari tim Laos untuk menggunakan Purify. Yang padahal ini bukan game untuk Purify secara paksa. Bahkan Gord dari tim Laos pun terpaksa untuk menggunakan Purify karena pick ketiga yang terlalu bagus dari timnas Indonesia adalah Atlas. Itu dia kemenangan 2-0 yang mutlak ya untuk match pembukaan kita dari timnas Indonesia, mendapatkan 2 poin penuh. Ini menjadi modal yang bagus karena balik lagi teman-teman, ada 8 tim di grup A dari kualifikasi Southeast Asia dan cuma ada 5 tim saja yang akan berangkat ke Jepang. Yes, bener banget. Dan jangan lupakan, ini semua bisa mereka dapatkan tiketnya dengan cara mereka mendapatkan kemenangan dengan maksimal, Profesor. Jadi tidak tercuri kalau bisa, supaya tenang, dan kita bakal lihat MVP-nya jatuh kepada Deng 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 deng. Dalvin. Ina Dalvin. Tenang kalau kata Ina Dalvin, masih dengan tenang. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Menang satu belum tentu. Kan kita udah bisa lancar sampai final. Jadi harus ditenangin terlebih dahulu. Nah ini dia nih ya. Melihat bagaimana
adanya gerakan yang cukup menarik dari Dalvin, makan depan pokoknya. Tidak ragu siapapun diangkat dan 14 assist loh. Karena emang kan berbeda dengan game yang pertama ya Rencana Mas ya. Dimana game pertama itu emang Dalvin ditugaskan untuk pegang Sky Pierce. Tapi kalau game sekarang nih, game yang kedua, ini beda. Karena Dalvin emang ditugaskan menjadi peran support. Carry-nya ada di Ngarai. Udah siap nih untuk Sky Pierce-nya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, fleeting time. Bahkan udah di tangan dari Alexander ya. Itu nanti kalau misalkan kita melihat dari team fight yang barusan, yang ada di menit 11, yang ada di base turret, itu ternyata bisa ke cycle lagi, berarti Alexander udah siap nih dengan ultimate-nya lagi ketika dia mau menjalankan team fight selanjutnya. Di 11 menit, 40 detik. Ternyata ini bisa dibilang jadi mirip-mirip ya. Sama di game yang pertama, cuma butuh 11 menit saja. Tidak butuh waktu yang begitu lama, tidak butuh waktu yang begitu menuju ke mid game, late game. Kan 11 menit perbedaan deal damage mungkin gak terlalu berbeda jauh sih. 148.000 dan juga 114.000. Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat gapnya yang emang bener-bener close tapi dominasinya gak bisa ketahan. Karena damage takennya emang lumayan jauh sih. Tim Laos menerima banyak tekanan lah dari early game.